perkenalkan nama saya Adinda Sastra Negara dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu di zaman kontemporer. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Nah, perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepas dari peran ilmu, bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu. Sesungguhnya beriring jalannya waktu dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana. Potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakan dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap mapan pada pertengahan atau zaman klasik. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Sektor ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lainnya. Semuanya membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, serta aplikasi-aplikasi di bidang teknologi, rekayasa genetik, informasi dan komunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Katz yang dalam versi aslinya berjudul The Religions of Java merupakan satu bahasa yang menarik. Nah, penelitian serius Katz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Arti penting karya Katz The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan dengan adanya integrasi dan sintegrasi dengan cara berorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu sehingga berbeda-beda dan tampak di antara struktur sosial yang ada dan dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Kemudian yang kedua, teknologi rekayasa genetik. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetik berupa teknologi cloning. Begitulah teknik rekayasa genetik berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik kloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi suatu yang semakin kontroversial. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi.
Pada tahun 1937, seseorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Nah, komputer tersebut menggunakan tabungan vakum dan elektron mekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Nah, selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh, menggantikan tabung vakum yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data computationnya, dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Hampir setiap tahun perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan terhadap generasi sebelumnya. Ukurannya pun dibuat semakin simpel tapi menarik, dan daya memorinya terus diperbesar. Kemudian yang keempat, teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa melakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus filosof Yunani menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Nah, atom ini adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan cepatnya perkembangan itu, tapi lebih menakjubkan lagi telah menjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia, dan tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatif, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan materi maupun spiritual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.